Assalamualaikum Republik Santuy, dimanapun kalian berada. Gimana nih ordernya, lancar? Cuaca bagaimana? Di Bogor mah nggak jelas, cuacanya menentu. Kadang pagi panas banget, atau siang hujan, sorenya panas lagi, kayak begitu aja lah. Jadi ekstrim gitu, kita harus jaga imun tetap meningkat supaya sehat-sehat terus. Kita udah pakai atribut Gojek, tapi ini cuma simbolis aja. Sebenarnya kita akan ngomongin karena ada teman-teman beberapa yang bertanya, Bang, mending ojol atau kurir ekspedisi? Bang, gue ditawarin di kurir ekspedisi, atau mending gue ngojol aja bang? Atau bang, mending kurir online atau kurir ekspedisi? Nah, itu akan coba kita bahas di episode kali ini. Jadi kita simbolis aja pakai ini. Dan makanya dibuka nih, jadi setengah-setengah gitu. Jadi setengah kurir ekspedisi bebas, setengah lagi kita jadi pakai seragam ojol atau kurir online gitu. Jadi karena ada beberapa yang bertanya, sebenarnya ada beberapa faktor guys, yang sama dan yang berbeda gitu di kurir online, antara kurir online atau kurir ekspedisi ini gitu. Yang pertama tuh, area kalian tuh sangat menentukan kalau menurut gua. Jadi kalau misalkan area kalian itu ramai, misal lu hidup di Jakbar gitu, atau di Jakarta Utara gitu, atau lu sekitaran Jakarta lah gitu. Nah, kalau daerahnya kayak gitu ramai orderan ojol atau kurir online, gue lebih merekomendasikan jadi ojol atau kurir online, walaupun itu nggak ada kontraknya berapa lama, pendapatannya belum pasti gitu. Tapi area di situ sudah cukup pede lah gitu untuk memilih kurir online atau jadi ojol gitu. Cuman kalau kayak gue nih di Bogor yang harus nyari order tuh harus ke tengah dulu gitu, 1 jam perjalanan, terus pendapatannya juga nggak menentu, belum tentu seberapa, belum tentu dapat untuk cukup menutupi modal yang sudah dikeluarkan. Nah, itu gue lebih merekomendasikan jadi kurir ekspedisi gitu. Cuman ya namanya kerja di kurir ekspedisi kan kita ada kontrak kerja, jadi jam kerja, jam datang dan jam pulang itu ya lebih teratur gitu. Nah, kalau kalian suka diatur, kalau kalian lebih suka ya udahlah gue suka yang pasti aja, lebih baik kurir ekspedisi gitu. Atau misalkan kalau ya di ojol kan bebas gitu, di ojol pasti kelebihan utamanya satu, kebebasan. Lo mau on beat kapan aja, lo mau libur kapan aja, bisa aja. Cuma lo harus ingat, konsistensi itu di ojol atau di kurir online itu sangat berpengaruh ke akun kalian gitu. Dan kalau kalian libur, itu kalian nggak dapat uang. Misal kalian libur 3 hari, pendapatan kalian taruhlah misal per hari itu bersih 150.000. 150.000, 3 hari kalian libur berarti kehilangan udah 450.000 gitu. Kalau di kurir online ada cutinya. Nah, di sini kan kurir online ini ada banyak nih guys tipenya. Ada hitungan per hari, ada yang hitungan per paket, ada hitungan emang dapat gaji pokok, ada juga yang dapat gaji tapi nggak full, misal gajinya 2.500.000, terus nanti sisanya masuk ke insentif, dihitung per paket. Itu banyak. Nah, ini kalian harus yang mana dulu nih yang jelas gitu. Ada banyak di sini. Nanti dihitung-hitung aja, misalkan kalian tahu nih ekspedisi ini ramai banget, misalkan hitungan per paket gitu, per hari bisa dapat taruhlah 120 paket gitu. Satu paketnya bisa kayak Shopee 2.000, kita hitung rata gitu. Yang standar kita hitung 2.000, itu udah di atas 200.000 gitu. Nah, kalau di ojol, kalian kalau misalkan mau ngimbangin ini, berarti harus dapat 200.000 bersih. Belum potong bensin, potong biaya makan. Karena kalau ojol atau kurir online ini dia bisa ngeblast orderannya gitu. Kalau si kurir ekspedisi ini ya kalian udah pasti main di satu wilayah, satu area. Misal satu kelurahan, ya udah muter-muter aja di kelurahan itu hampir tiap hari kayak gitu. Kecuali kalau kalian ada backup, mungkin teman kalian libur di desa sebelah, kalian bisa ke situ. Tetap, tapi cara mainnya ya nggak jauh-jauh dari area kalian gitu. Udah pasti ini udah fix. Kalau misalkan kurir online atau ojol, nah itu bisa ngeblast. Kecuali kalau kalian main under, jadi yang main yang deket-deket doang gitu, itu juga bisa sih sebenarnya. Cuman tetap kalau ini nggak ada
jaminan kalian akan muter-muter di situ terus gitu. Pasti kalian akan ngeblas juga keluar. Kalau yang ini udah pasti ada jaminan kurir ekspedisi gitu. Misal kita dari sisi kurir online nih ngomong. Lah kan kalau bensin mah sama-sama aja bang. Kita ngeluarin betul. Tapi sepengalaman gua kerja di kurir ekspedisi, bensin itu kemungkinan besar pasti tercukupi tiap hari gitu. Terus karena ini kita bukan mengharap ya, memang ada pelanggan-pelanggan atau customer yang setiap kita ngirim paket tuh pasti dikasih uang tip. Itu pasti ada guys. Yang gue alamin ya, mungkin di tiap daerah, di area gue nggak ada bang, misalnya nggak pada ngasih ya, mungkin beda. Tapi kalau sepengalaman gue, itu pasti ada. Jadi ada satu rumah nih, misal rumah si A, itu siap lu ngirim ke situ pasti dikasih misalkan goceng gitu. Taruhlah ada rumah yang begini 3 biji aja, udah selesai pak bensin lu di hari itu gitu. Karena bensin kurir ekspedisi itu lebih sedikit penggunaan bensin daripada kurir online gitu. Kalau kurir online itu hitung per kilometer pasti. Kalau kurir ekspedisi ya enggak. Kalian ke gudang, ngantar ke situ, ke gudang, ngantar ke situ, gitu-gitu aja terus. Gitu. Kalau kurir ekspedisi kan kita nggak tahu kemana nih. Bisa kita ngeblas, pendapatan semakin jauh semakin besar gitu. Cuma nanti baliknya ke sini lagi dapat order atau enggak gitu. Jadi itu kan tetap perhitungan juga ya gitu. Jadi pengeluaran di situ, menurut gue, sepengalaman gue, pengeluaran jauh lebih besar kurir online atau ojol daripada kurir ekspedisi gitu. Kurir ekspedisi mah kerjanya biasanya sampai malam bang. Gue lihat teman-teman gue sampai jam 7, jam 8, jam 9. Apalagi kalau yang target, kan ada tuh kurir ekspedisi yang target. Nah ini makanya tadi kalian harus jelas dulu nih kurir ekspedisinya yang mana dulu gitu, biar kita perbandingannya jelas gitu. Karena ada yang target nih misalkan pokoknya kita turun barang sore nih jam 3 atau jam 4. Barang lagi banyak nih, ada 200. Ternyata jam 11 tuh belum beres bang. Tetap harus dikejar. Itu ada yang kayak gitu guys. Nah kalau kurir online atau ojol ya itu kebebasan di situ kelebihannya. Kita mau pulang jam 6, jam 5, jam 4. Kalau udah cukup pulang, itu juga banyak yang kayak gitu. Tapi di kurir ekspedisi juga ada yang nggak terlalu ketat kayak gitu ada. Jadi misalkan ya udah kita maksimal sampai jam 9, areanya nggak bisa bang, ngeri kayak gitu-gitu. Nanti mungkin manajer gudangnya juga ngerti kayak gitu. Itu juga ada yang kayak gitu. Jadi ini tergantung nih, makanya harus kita bandingnya harus jelas dulu gitu. Dan kurir ekspedisi dan kurir online ataupun ojol juga harus jelas aplikasinya gitu. Gue pede kalau misalkan merekomendasikan si Gojek memang. Kalau Gojek reguler diterapi akunnya, dia bisa lebih stabil daripada yang lain-lain menurut gue ya. Itu gue pede nih bisa milih atau masih bisa menyeimbangi atau mungkin bisa lebih gitu daripada si kurir ekspedisi ini. Cuman kalau yang lain misal kayak Lalamove nih, wah bang aplikasi gue cuma main Lalamove gitu, kan argonya parah nih sekarang. Makin sini tuh makin parah dan persaingannya malah semakin ketat ternyata. Semakin banyak drivernya, ordernya juga banyak yang hilang, banyak juga, pokoknya persaingan luar dalam semakin susah gitu. Nah kalau ini gue pede menyarankan kurir ekspedisi lebih jelas. Karena kalau misalkan kalian kurir ekspedisi nih, sore jam 5 udah beres atau maghrib udah beres, buat nyari sampingannya bisa banget lu pakai ojol ataupun kurir online. Main yang deket-deket aja, deket rumah, nyari 20.000, 30.000 udah top banget gitu guys. Jadi untuk sekarang gue sangat merekomendasikan si kurir ekspedisi ini. Tapi tergantung deh, yang tadi gue bilang, lu kurir ekspedisinya apa dulu nih yang lu tawarin, gajinya berapa, yang hitungan per paket kah, atau gaji pokok, atau gaji yang setengah-setengah. Itu kita harus bisa hitung-hitungan dulu di situ gitu. Jadi kita nggak boleh rugi di situ gitu. Dan kalau menurut gue memang cara kerja kurir ekspedisi itu jauh lebih enak dan gampang gitu. Kalau misalkan kita udah sebulan, udah 3 minggu, udah hafal area, itu lebih cepet gitu. Kalau pertama-tama pasti jauh lebih susah kurir ekspedisi, karena kita ngapalin area, ngapalin tempat, ngapalin nama orang gitu. Kalau nanti udah 3 minggu, udah 1 bulan, itu udah enak banget. Itu cepet banget ngirim ke situ lagi karena dia gitu kan. Gitu. Gue sih lebih cenderung kalau untuk sekarang ya. Tapi ini tergantung aplikasinya apa yang kalian punya, atau kurir ekspedisinya apa gitu. Nanti kita bisa bandingkan. Boleh banget di kolom komentar buat yang kemarin tanya-tanya, kalian ditawarin kurir ekspedisinya apa dan kalian punya aplikasi ojol atau kurir online apa. Nanti kita coba bandingkan di kolom komentar. Atau bisa juga kita buatkan video lagi gitu. Jadi biar perbandingannya jelas,
hitung-hitungannya juga jelas gitu. Jadi untuk sementara ini ya gue masih cenderung ke si kurir ekspedisi, karena ini si ojol dan kurir online ini sifatnya online, bisa dimainin kapan aja. Ini menurut gue gampang, tinggal diinstal aja gitu. Yang penting kita ada pekerjaan tetap, ada gaji tetap, sisanya kalau mau nyari sampingan-sampingan kita mainin yang online gitu guys. Itu menurut gue. Boleh buat di kolom komentar, kita coret-coret, kita coba bertukar pikiran, penawarannya apa aja gitu aja guys. Nanti ini videonya mungkin bisa manjang kalau misalkan nggak bisa dijawab di kolom komentar. Kalau bisa ya udah kita jawab di kolom komentar aja. Itu aja guys episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.